jaminan sosial ini. Nah, kita mau diskusi, kita ingin menjadikan Jakarta ini menjadi pilot project. Di Askes kalau hitung uang yang betul, ini kan berupa investasi Askes, promosinya Askes dan CSR-nya Askes untuk membuat contoh seluruh orang Jakarta kalau sakit itu bisa dijamin. Karena itu yang Pak Gubernur ingin kan. Nah, kita tanya sama Askes, Anda kan mau lakukan untuk seluruh Indonesia tahun 2014, sanggup nggak lakukan di Jakarta? Kalau sanggup, ya ke Jakarta kasih kesempatan. Nah, terus ada beberapa poin yang mesti kita hitung. Misalnya di Jakarta kan beda dengan daerah lain. Puskesmas kami kan lebih canggih daripada RSUD daerah lain dong. Masa orang diopname di puskesmas kami, kamu kasih harga yang lebih murah? Cuma ini sama, ini persis konsepnya Pak Gubernur, cuma di-manage oleh PT Askes. Ini untuk artinya dari Askes, diawali dari Jakarta, Askes pengelola. Iya, dia tes mereka. Jadi kasar, kita tes PT Askes sanggup nggak nih memanajemenkan sistem kesehatan Sampai akhirnya 2014. sebelum 2014 sanggup di seluruh Indonesia. Ini khusus warga miskin atau bagaimana sih Pak? Sama orang Jakarta mau masuk ke kelas, mau ke puskesmas sakitnya dan dirujuknya ke RSUD itu ke kelas 3 berlaku semua. Karena hitungan kita orang kaya nggak mau masuk kelas 3. Nanti teknisnya gimana Pak? Apakah akan didata ulang? Tidak perlu data ulang. Pak Gubernur tentu akan membagikan kartu sehat terus. Ya kan Pak Gubernur terbatas. Nanti sebagian kartu sehat dibagi di mana? Kalau Anda sakit, Anda datang ke puskesmas, maka puskesmas akan mencatat menerbitkan kartu sehat. Kalau dari puskesmas itu, kalau memang mesti dirujuk di rumah sakit, dirujuk. Kalau tidak perlu dirujuk, langsung diopname di puskesmas. Pak, ini terkait Terus yang kita ada dokter PTT yang akan turun ke lapangan. Pak, untuk terkait yang penghematan itu, Bapak kan bilang bahwa ada apa? Masyarakat. Kepala dinas atau apa yang akan dipindahkan? Enggak, Itu berapa, bukan. Pak? Kita nggak tahu, ini bukan dipindahkan, ini hanya semacam, kita lagi mengkaji, minta dinas-dinas mengkaji, bisa tidak kantor-kantor teknis pindah ke sini, karena Pak Gubernur ingin kantor-kantor itu dibangunkan menjadi apartemen sederhana terpadu. Kan intinya kan Jakarta harus ada apartemen sewa murah untuk pegawai-pegawai yang gaji pas-pasan. Misalnya sekarang gini, kalau saya suruh sewa apartemen 24 juta aja setahun, pegawai biasa sanggup kalau cicil tiap bulan. Tapi yang punya apartemen kan tidak mau menyewakan cicilan tiap bulan, maunya bayar setahun atau 2 tahun kan. Kantor teknisnya yang akan dipindah ke sini itu siapa? Belum tahu, saya belum tahu, itu akan dikaji. Oleh Ada ada timnya kok, akan dihitung. Itu udah dibentuk tim gitu. Enggak, nggak usah bentuk tim, memang itu sudah ada apa ya, namanya tata laksana ruangan atau apa gitu loh. apa ada yang jadi ini ada Saya mau bereskan, pastikan kartu sehat bisa keluar dalam tahun ini. Karena semalam saya dipanggil rapat sama Pak Gubernur. Pak Gubernur menginstruksikan saya harus bisa menjamin bahwa sistem kesehatan di DKI jalan. Jadi orang kalau datang ke puskesmas, terus sistem DKI uangnya cukup, kita bicara sisa 2,5 bulan ya. PTT biar dokter bisa turun ke lapangan. Pakai dana APBD nggak? APBD. Berarti APBD itu akan diturunkan Pak? sama DPR. Nah, sekarang udah besar kok, kita sudah siapin 700 miliar kok untuk kesehatan kok. Tapi kan kesehatan 700 miliar kan tidak bisa meliputi seluruh warga kan akhirnya kan. Nah sekarang kita mau berpikir bagaimana dengan 700 miliar yang sama, tapi seluruh orang DKI bisa kita jamin, walaupun prakteknya kan tidak ada orang kaya yang mau masuk kelas 3. Tadi itu bisa jamin setengah. Kita udah hitung, Pak Gubernur kasih tahu saya, kita bisa menanggung 4,7 juta. Jadi orang yang potensi miskin karena sakit pun harus kita pikirkan. dengan 700 miliar 4,7 juta. Yang sudah ada, maksudnya Pak Gubernur sudah gimana caranya berpikir, makanya saya minta Askes, karena Askes punya kepentingan tahun 2014 kan. Saya bilang kalau gitu Anda harus pakai uang promosi Anda, uang CSR Anda, terus uang Anda untuk investasi, untuk bantu kami dong. Jadi Jakarta ini menawarkan tempat Anda latihan, tapi Anda harus keluar uang juga. Gitu. Jadi kartu sehat bulan apa? Bisa diperkirakan? Kalau cetak cepat, Pak Gubernur sih inginnya November sudah jalan. Tapi bukan semua dikasih kartu sehat. Kan gini kan nggak mungkin cetaknya begitu cepat. Prioritas yang sudah masuk ke puskesmas. Saya kira kan saudara tidak mau dong hanya demen sama kartu sehat, sengaja
disuntik di puskesmas itu. Jadi kalau pengen disuntik ya sudah kita kasih kartu sehat, nggak apa-apa deh. Di samping Pak Gubernur akan ke kampung-kampung sambil bagikan yang sudah cetak di kelurahan. Bagaimana syaratnya Pak kalau ini? Pak Gubernur bilang begini, kalau di Solo disaratin karena duitnya dikit. Kalau di Jakarta konsepnya sudah mengarah ke undang-undang. Prinsipnya setiap warga negara itu jangan jadi miskin gara-gara sakit. Kalau di Solo kan terbatas, karena jumlah dana terbatas. Nah itu Pak Gubernur punya mimpi. Dan Pak Gubernur punya mimpi kalau dia bisa lakukan ini akan luar biasa. Ekonomi kita akan naik. Karena orang punya daya beli yang naik kan. Nah itu salah satu. Jadi ketika Pemda belum bisa memberikan uang kepada rakyat, maka kita usahakan rakyat tidak kekurangan uang gitu. Nah itu konsepnya. Ya. Sama DPRD kapan Pak? Mungkin minggu depan kita nanti mau rapat sore sama Pak Gubernur. Ya. Pak, obligasi daerah gimana Pak? Dibatalkan atau? Kita belum kaji, kita belum dengar masukan dari deputi maupun asisten. Kan baru 3 hari nih masuk. Ini aja udah lari ya udah ngebut banget. Jam 1 baru tidur udah. Pak Ahok kan ada juga 9,7 juta akan ditanggung semua asuransi kesehatan. Apakah akan menaikkan angka? Belum tentu. Karena kan yang ditanggungan kelas 3. Jadi orang Jakarta ini yang butuh, yang kita perkirakan yang mau masuk kelas 3 itu hanya 4 jutaan. Orang kaya mana mau sih? Menteri kan sudah terus Ada juga orang kaya Pak. itu cuma Anda kira dia kaya. Mungkin dia ada hutang di bank. Mungkin mobilnya kok masih kredit, rumahnya masih kredit. Ya, di sini menteri anggota DPR RI semua sudah ditanggung asuransi yang super VIP orang kaya. Jadi makanya saya bilang sama Askes, Anda harus hitung 50% penduduk. Tapi kita menjaga kalau ada orang kaya jatuh miskin, dia tidak harus mati karena sakit. Dia boleh punya rumah mewah, kalau dia jatuh miskin bagaimana? Disita bank. Kalau anaknya tidak betul bagaimana? Jadi dia bisa di-cover asal dia mau ikut sedikit menderita di kelas 3. Kelas 3 juga kita kan bikin ya gimana pun kalau orang kaya nggak suka lah kelas 3 ya. 7 orang, 8 orang, 1 kamar mandi. Kita mau tidur, sebelahnya masih kesakitan, kan tidak mungkin. Tapi kita juga tidak mau gara-gara itu orang yang kita susun dia kaya, akhirnya nunggu SKTM akhirnya dia mati. Dia nggak bisa berobat. Misalnya pensiunan atau mantan pengusaha yang bangkrut, rumahnya bagus, atau punya toko kelontong yang modal 5 juta, pasti kalau kita cek kasih nggak? Tidak kasih kan? Nah, dia standarnya tidak mau. Jadi tanpa syarat KTP atau syarat? Kalau yang tidak ada KTP DKI kita gunakan Jamkesmas. Tapi ini berapa hanya untuk puskesmas dan RSUD DKI saja Pak ini? Swasta. Seluruh swasta. Kita minta seluruh swasta. Jadi nanti akan terjadi persaingan. Kalau RSUD pelayanan tidak baik, masyarakat akan ke swasta. Cuma bedanya swasta kan cuma maksimal ada 25% kelas 3. Swasta kan tidak mau rugi kelas 3, kelas 3 subsidi kan. Dan kalau kelas 3 penuh tidak bisa naik ke kelas 2. Tapi kalau di RSUD naik. Nasibnya kan, saya kira nggak ada yang mau sakit lah. Siapa sih yang mau sakit kasih saya film juga saya tidak mau. Ada, kita bisa setiap kontrak itu ada bahwa boleh negosiasi ulang. Biasanya kan perjanjian gitu kan kalau ditemukan ada kerugian beberapa pihak kan bisa ada. Kalau BPKP bisa temukan itu, saya kira Pemda akan mengajak negosiasi ulang. Pak yang Ya dong. Artinya lebih menguntungkan untuk PD pasarnya pasti. Dia harus negosiasi ulang. Baik, kita akan bikin setransparan mungkin supaya semua orang bisa ikutin apa yang kami lakukan. Itu yang dimauin dari Pak Gubernur. Oh, kalau yang MRT kemarin kan katanya kalau kemarin bakal nggak jadi tuh padahal Nah, itu Pak Gubernur putusin. Jadi gini, wakil itu bantu Pak Gubernur supaya Pak Gubernur gampang kerja. Keputusan itu Pak Gubernur karena nggak ada SK Wagub. Nah kalau kemarin apa bang? Firman lagi. Kok dia yang nuntut? Iya Pak, dia merugikan PD pasar malah dinuntut balik Pak. Oh gitu ya? Saya baru panjang dengar. kontrak Pak. Oh saya Di baru. PN Timur Pak. Oh gitu ya? Jangan sampai nanti hilang lagi Pak PD Pasar Jaya Pak. Contoh Makanya kita lagi mau memperkuat biro hukum kita nih mungkin. Nanti saya akan lapor ke Pak Gubernur. Saya kadang-kadang wartawan kasih tahu saya dong berita-berita gitu. Jangan cuma minta berita mulu. Jadi BlackBerry itu jangan di broadcast ya. Waktu saya bacanya pelan, ya di BBM kasih tahu saya berita-berita itu. Saya kadang-kadang nggak sempat baca lagi nih. Kita udah kurang tidur.
Sekarang Pak Gubernur maunya ngebut. Dan wakil DKI kayaknya kurang 1 orang. Kita ada 4 kayak dulu. Terima kasih Pak.